Ya, pemirsa, masih bersama kami di 811 Show. Kita akan ikuti dulu satu informasi untuk Anda pemirsa. Ini adalah sebuah obituari untuk Bung Utha Likumahua. Jadi meninggalnya Utha Likumahua ini merupakan sebuah kehilangan besar bagi tanah air. Tentu semua kita sepakat dengan itu. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyanyi handal, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Kita akan lihat seperti apa cuplikannya. Setelah berjuang melawan sakit yang dideritanya, penyanyi yang terkenal pada era 80-an, Utha Likumahua, meninggal dunia. Penyanyi kelahiran Ambon ini meninggal Selasa 13 September 2011, pukul 13:13 waktu Indonesia Barat, setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sebelum dipindahkan untuk menjalani perawatan di Jakarta, kondisi kesehatan Utha sempat membaik setelah menjalani operasi dan perawatan di Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru, terkait serangan stroke yang dialaminya. Akibat penyakitnya itu, Utha sempat mengalami koma hingga menjalani bedah otak setelah terjadi penyempitan pembuluh darah yang memicu stroke. Bahkan tubuh bagian kanan Utha tidak berfungsi. Utha meninggalkan seorang istri bernama Debbie yang telah memberinya 2 orang anak. Selama hidup, Utha Likumahua, pria kelahiran Ambon 1 Agustus 1955 ini, telah mengeluarkan banyak album. Ia dikenal sebagai penyanyi tenor yang menjadi pionir musik kreatif. Dan di antara album berjudul Puncak Asmara, Untuk Apa Lagi, dan Masih Ada Waktu yang mengharumkan namanya di kancah musik Indonesia. Utha menyanyi dari tahun 70-an hingga sakit menyerangnya. Sejumlah prestasi pernah diraih, antara lain penampilan terbaik kedua dalam Pop Song Festival 1989 di Manila, Filipina. Pada tahun yang sama, ia juga meraih juara 2 Asia Pacific Singing Contest di Hong Kong. Dan pada 1990, ia meraih juara 2 Asia Pacific Broadcasting Union ABU Golden Kite World Song Festival di Kuala Lumpur ketika berduet bersama Trie Utami. Utha tidak hanya telah memberi warna dalam industri musik tanah air, tapi juga dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia sering terlibat konser amal, seperti konser untuk membantu korban gempa Yogyakarta. Kepergian Utha Likumahua akan selalu membawa kenangan bagi para penggemarnya. Utha adalah legenda. Selamat jalan, Nyong Ambon. Ya, pemirsa, tadi adalah sekilas dari Bung Utha Likumahua yang kemudian membuat kita semakin yakin bagaimana kita sepakat bahwa beliau adalah seorang legenda musik yang akan terus dikenang ya oleh kita, dan lagu-lagunya terus tentu akan kita nyanyikan di dalam hati bagi semua orang lintas generasi, bahkan saya dan juga yang lain akan terus menyanyikan semua itu. Nah, untuk mengenang Bung Utha Likumahua, pemirsa, sudah hadir bersama saya di studio ada rekan dekat dari Bung Utha Likumahua, yaitu Mas Ikang Fauzi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah datang ke 811 Show. Ada juga Mbak Kartika Jumaidi yang sempat peduli ya ketika kemarin sempat mengorganisasi sebuah acara penggalangan dana untuk kesembuhan bagi Bung Utha Likumahua. Nanti juga kita akan hadirkan tamu yang lain, yaitu Mas Mus Mujiono dan juga ada Mas Aji Sutama yang juga merupakan rekan terdekat dari Bung Utha Likumahua. Mungkin pertama ke Mas Ikang nih, Mas. Ya. Ketika mendengar berita dari Bung Utha ini meninggal dunia begitu, ya, dari mana dan apa yang pertama kali terfikirkan oleh seorang Ikang Fauzi gitu? Iya, pertama berproses ya. Pertama kali waktu mendengar dia pada saat dia kena serangan stroke itu, terus terang saya dekat sama Utha itu pada saat 2 event yang besar. Pertama tuh waktu pertama kali saya diterima di Jackson Record, keluarga besar Jackson Record. Itu dulu tahun 80 awal. Saya waktu baru lulus SMA, aku sama ADMS waktu itu bikin grup namanya Staff. Kita main di jazz rock ya. Udah gitu ketemu para seniornya yang udah boleh dibilang ya tuan rumah lah di situ. Salah satunya Utha.
Dan ya, dari semua itu Uta yang paling welcome, nggak jaim. Dia yang lihat kita baru masuk udah gitu langsung memberikan arahan. Gue tanya, gue senang banget, gue ngefans sama suaranya Uta, karena gue pikir Uta memang orang mungkin kenal dia sebagai penyanyi jazz, tapi gue lebih ingat dia sebagai penyanyi yang punya potensi menyanyikan apa saja, termasuk rock. Serba bisa begitu. Iya, dia kalau nyanyi lagu rock tuh benar-benar powernya luar biasa. Gue belajar gimana memelihara bagaimana posisi kita nyanyi, udah gitu powernya seperti apa dan cara mengentertain, dan juga sampai ke perilaku sehari-hari. Dia tuh orang yang tidak membedakan siapa gitu loh. Bahkan terus terang aku punya asisten namanya Jojo, itu deket banget sama Uta, tiap hari BBB-an. Oh iya? Iya, jadi emang Uta tuh orangnya terbuka, transparan, egaliter. Dan dia kalau udah lama dia telepon gua, "Assalamualaikum Kang," gitu loh. Oh, dia pokoknya ngerti lah. Jadi orang yang apa ya, bisa dibilang peduli dengan teman-teman sekitarnya, barangkali begitu. Aku belum ada artis yang begitu pedulinya sama artis apa sama orang lain. Dia nggak peduli siapa, latar belakangnya apa. Pokoknya kalau dia asik aja gitu loh. Dan dia juga pengennya kita seperti itu gitu. Dan kita tuh berteman bukan hanya berteman, tapi masuk ke keluarganya juga. Mbak Debbie, Rani itu dari kecil gitu. Saya gendong-gendong gitu. Itu apa? Iya, nyanyiin lagu saya gitu kan, sampai sebesar itu gitu. Pengaruhnya sosok seorang Uta ini untuk Mas Ikang itu seperti apa? Sebesar apa? Dia seperti seorang kakak, seorang teman, pokoknya aku bisa bicara apa aja sama dia. Bicara hal-hal yang khusus, hal-hal yang sangat rahasia, aku percaya sama dia gitu loh. Dan dia selalu ada solusinya, dan selalu dia menyampaikan dengan bahasa yang sangat mudah. Karena pengalaman dia begitu banyak dan teman dia begitu banyak. Dan karena mungkin niat dia juga baik gitu sama orang, sehingga apapun yang diomongin kerasa sejuk sama kita gitu. Jadi pada saat Uta udah kena stroke pertama tuh saya udah down banget nih. Aku nggak bisa ngomong apa-apa sama istrinya. Iya, apalagi istrinya bilang waktu itu kan dekatnya kita ya, "Kang, aku nggak siap ditinggal Uta." Wah, nggak bisa mikir saya. Bilang, pokoknya kita ya teman-teman Didi ya sama Reuni juga, aku makasih banget sama Didi, sangat peduli sama saya. Dan dia kita anggap Uta selalu ada. Ini buat kedepannya juga gitu loh. Baik hak-haknya dia atau apapun akan bersama selalu sama-sama kita gitu. Itu yang mungkin yang bisa menghibur kita dan saya rasa Uta itu mungkin cocok ya kalau dibilang pahlawan ya di bidang musik ya, karena dia sudah begitu banyak menghibur orang. Pada saat waktu Ambon bergejolak aja dia juga banyak berperan di situ juga. Jadi nggak berlebihan kalau saya bilang dia tuh seorang pahlawan gitu kan. Kita udah selama ini udah lama nggak punya pahlawan, tapi dia saya rasa memenuhi kriteria itu karena dia berdiri di atas semua golongan usia. Ini Mama Didi mungkin baru ya, tapi jauh banget, generasinya tuh jauh banget. Tapi sempat datang kan ketika Bung Uta sudah di Jakarta? Sempat. Jadi seminggu sebelum Lebaran kan kami sama senior dari Reuni bikin acara charity buat Bung Uta. Mas Ikang kemudian lagi berhalangan hadir waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah momen charity itu, besoknya itu banyak teman-teman dari berbagai kalangan yang minta diantar ke rumah Bung Uta. Jadi saya sempat antar Mas Anas sama Bang Ramadan Pohan waktu itu ke rumah Bung Uta. Mereka kasih donasi langsung untuk kelanjutan operasinya Bung Uta, kan mesti operasi yang kedua. Nah di situ Mbak Debbie sangat welcome, dan saya sebenarnya kan baru di lingkungan musik gitu, ketemu senior-senior. Dan Bung Uta tuh kita pernah satu studio bareng gitu waktu taping. Dia bilang, kita punya karakteristik masing-masing gitu. Kalau saya mungkin suara saya dengan power yang sangat kuat gitu. Kalau Mas Ikang dengan karakter sendiri, dan ya intinya jadilah dirimu sendiri. Dan waktu itu saya sangat dari kecil ya, dari saya SD itu saya ngefans sekali gitu ya dengan Bung Uta. Begitu saya besar, dan alhamdulillah ternyata dipertemukan dalam